Selanjutnya ini ada sintak untuk menampilkan menu dari aplikasi tersebut, di mana sintak ini yang untuk private string ini memanggil nama, deskripsi, kategori, dan harga dari menu kopi tersebut. Selanjutnya ada bagian konstruktor. Bagian ini dipakai untuk mengisi data ketika membuat objek baru. Berikutnya ada bagian konstruktor, yaitu yang ini, di mana bagian ini dipakai untuk mengisi data ketika kita membuat objek baru. Contohnya disk name, disk deskripsi, dan selanjutnya. Selanjutnya bagian ini yaitu gather. Metode ini yang digunakan untuk dipanggil oleh adapter untuk mengambil data. Contohnya public string get name, ini kita memanggil untuk mengambil datanya. Nah, tanpa gather ini, adapter tidak bisa melihat isi variabel karena variabelnya privat atau tersembunyi. Database helper Java. Jadi bagian ini adalah tempat untuk menyimpan data secara permanen. Di bagian pertama ada public class database helper extends SQL Lite Open Helper. Nah, ini berarti adalah pewarisan sama seperti App Compat Activity untuk halaman SQLite. Open Helper ini adalah kelas bantuan dari Android yang menyediakan semua alat dasar untuk mengelola database SQLite. Lalu berikutnya ada private string database name coffee order DB. Pada bagian ini, kami mendeklarasikan semua nama penting, baik nama database, nama tabel, nama kolom, dan juga nama konstanta. Bisa dilihat di bagian ini. Private static final string ini kami mendeklarasikan baik dari nama penting seperti nama database, lalu ada um, nama tabel, nama kolom. Private ini berarti hanya bisa diakses di kelas ini. Lalu static ini memberitahu bahwa nilainya sama untuk semua objek dari kelas ini. Lalu final berarti nilainya tidak bisa diubah atau konstan. Tujuan dari konstanta ini adalah menggunakan konstanta seperti praktik yang baik. Ini mencegah kesalahan ketik. Jika kita perlu mengubah nama tabel, kita hanya perlu mengubah di satu tempat dan semua bagian kode lain yang menggunakan konstanta ini akan otomatis terupdate. Jadi, singkatnya, bagian awal ini database helper ini mewarisi kemampuan dari SQLite Open Helper milik Android di bagian yang paling awal. Ini. Lalu Lalu pada bagian public static final, kami mendefinisikan semua nama-nama penting sebagai konstanta. Ada nama untuk gudang, yaitu gudang atau penyimpanan, yaitu database name. Lalu ada nama untuk rak di dalamnya, ada tabel order. Lalu ada dan nama untuk setiap label komponen, yaitu kolom ID, kolom cafe name, dan lain-lain. Ini kami lakukan untuk memastikan konsistensi dan menghindari kesalahan pengetikan. Berikutnya kita masuk ke public database konteks-konteks. Ini adalah konstruktor atau gerbang masuk untuk membuat objek database helper ini ia memanggil. Untuk memberikan informasi dasar seperti konteks, nama database, versi, ke kelas induk tadi, SQL, Open Helper. Nah, lalu berikutnya ada onCreate SQL Database DB. Metode ini hanya dijalankan satu kali pada aplikasi, yaitu saat database pertama kali dibuat. Lalu ada string create order database. Bagian ini menulis perintah dalam bahasa SQL untuk mendefinisikan struktur rak atau tabel pesanan. Bisa dilihat ada kolom ID, kolom cafe name, kolom quantity, kolom total price, kolom notes, dan juga timestamp. Lalu berikutnya bisa dilihat di sini ada perintah untuk mengeksekusi perintah SQL tersebut untuk benar-benar membangun tabel-tabel di dalam database. Lalu berikutnya adalah public void on upgrade. Metode ini dijalankan jika kita mengubah database version, misalnya dari 1 menjadi 2. Ini berguna jika kita ingin mengubah struktur database di kemudian hari, sehingga dalam bahasa sederhananya ketika kita ingin membuat baru, maka kita perlu menghancurkan rak yang lama. Singkatnya, untuk bagian ini ada 3 metode inti. Yang pertama ada konstruktor yang dipanggil saat kita konstruktor yang dipanggil saat
butuh jasa database helper. Lalu berikutnya ada metode on-grid yang paling penting, dia bertindak sebagai pembangun yang membangun struktur tabel pesanan kita saat aplikasi pertama kali diinstal. Lalu ada metode on upgrade. Pada bagian ini berfungsi untuk mengubah struktur database jika di kemudian hari ingin diubah. Lalu berikutnya ada public boolean add order. Di sini kita lihat ada get variable database. Jadi public add order ini berisikan string coffee name, int quantity, double total price, dan juga string notes. Nah, lalu SQL database DB ada this get right table database. Nah, pada bagian ini berisi meminta akses ke database dengan izin untuk menulis atau menambah data. Lalu ada content values. Pada bagian ini seperti sebuah paket atau kotak kosong. Nah, values putnya berarti memasukkan data satu persatu ke dalam kotak tersebut dan memberinya label atau nama kolom dan isi nilai data. Lalu ada db insert. Pada db insert ini ada digunakan untuk memasukkan kotak yang sudah berisi data ke dalam tabel orders. Jadi dari kotak tadi yang sudah diisikan data kolom coffee name, quantity, total price, dan notes akan diberikan ke dalam tabel orders atau rak berisi orders. Lalu db close ini berarti praktik yang baik untuk menutup koneksi setelah selesai agar tidak memboroskan sumber daya. Ini berarti menutup koneksi database setelah selesai menulis. Lalu return result ini berarti ini adalah metode insert di mana akan mengembalikan ini -1 jika terjadi error, jika gagal atau terjadi error. Jika baris ini berarti dikembalikan true, jika hasilnya bukan -1 berarti berhasil, dan kembali lagi kembalikan false jika gagal. Singkatnya, pada bagian ini public boolean add order adalah metode add order yang bertugas untuk menjadi memasukkan pesanan baru, di mana prosesnya ada 6 langkah. Yang pertama, meminta izin dulu ke gudang. Lalu yang kedua, menyiapkan data, menyiapkan kotak kosong. Lalu berikutnya adalah memasukkan semua detail pesanan ke dalam kotak label dengan yang benar. Lalu memasukkan kotak tersebut ke rak pesanan, yaitu ini tabel order. Lalu tutup kembali pintu gudang, yang ini db close. Lalu yang keenam, return result. Jadi ini memberi laporan apakah prosesnya berhasil baik atau tidak. Berikutnya, kami juga punya dua metode operasional lain, yaitu get all orders dan juga delete orders, di mana get all orders ini bertugas untuk mengambil semua riwayat pesanan dari database lalu diurutkan dari yang paling baru untuk ditampilkan di halaman riwayat. Lalu, sementara delete order ini berfungsi untuk menghapus pesanan tertentu dari riwayat berdasarkan ID-nya. Get all orders ini, get readable database ini berarti meminta akses untuk ke gudang dengan izin hanya untuk membaca data. Lalu db raw query ini mengeksekusi perintah SQL untuk mengambil semua data dari rak pesanan dan urutan berdasarkan waktu, dari hasil yang terbaru ke terlama. Lalu ada delete order. Delete ini perintah untuk menghapus sama seperti tadi, perintah untuk menghapus baris dari tabel orders di mana kolom ID-nya sama dengan ID yang diberikan. Lalu return result 0 ini berarti metode delete mengembalikan jumlah baris yang terhapus. Jadi jika hasilnya lebih dari 0 berarti penghapusan berhasil. Singkatnya, jadi database helper ini adalah manajer gudang data riwayat pesanan kami. Jadi membangun gudang pada yang pertama yaitu berfungsi untuk membangun gudang OneCrit saat aplikasi pertama kali dijalankan. Lalu kedua adalah mengelola barang, ada add order, delete order. Lalu yang ketiga menyediakan data inventaris atau get all orders. Berikutnya adalah session manager. Pada bagian ini kami mendefinisikan nama-nama kunci sebagai konstanta. Ada nama untuk file penyimpanan yaitu pref name, lalu ada nama untuk setiap data yang kami simpan seperti penanda yaitu login, dan kunci untuk email pengguna yaitu key email. Ini memastikan kode kami konsisten.
Berikutnya Public Session Manager. Pada bagian ini adalah konstruktor yang dipanggil saat kita membuat objek Session Manager di activity lain. Bagian ini, perintah ini seperti sesi yang bernama cafe uploading pref, hasilnya disimpan pada variabel pref. Lalu editor pref edit ini berarti meminta alat tulis editor untuk buku catatan tersebut sehingga kita untuk siap menulis data. Sehingga setiap kali sebuah activity butuh just session manager, konstruktor ini akan dipanggil. Tugasnya sederhana seperti membuka buku catatan sesi dan menyiapkan alat tulisnya atau editor agar kita siap untuk mencatat atau mengubah data sesi. Berikutnya adalah create login session. Metode create login session ini dipanggil oleh login activity. Jadi setelah login berhasil diverifikasi, tugasnya adalah mencetak tiket masuk. Ia akan menulis 3 hal penting ke dalam buku catatan sesi. Yang pertama, status login. Status login. Yang kedua, status login menjadi true. Yang kedua adalah nama pengguna. Dan yang ketiga adalah email pengguna. Setelah itu ia akan menyimpan perubahannya. Editor put boolean is login true ini adalah perintah kunci dengan alat tulis. Jadi ketika kita menulis sebuah entry dengan label is login dan memberi nilai true, ini seperti memberikan tanda bahwa ini adalah valid. Lalu ada editor put string, ini berarti menyimpan nama kita dan juga email pengguna sebagai informasi tambahan di dalam sesi. Lalu editor commit ini perintah untuk simpan semua tulisan, tanpa ini semua perubahan tidak akan tersimpan. Berikutnya adalah public boolean is login in. Nah, metode is login ini adalah petugas pemeriksa dari tiket activity lain seperti main activity atau order activity, di mana ini akan memanggil metode. Lalu ia hanya melakukan satu hal, memeriksa apakah ini sudah valid atau login bernilai true di dalam sesi. Hasilnya akan menentukan apakah pengguna boleh masuk ke halaman tersebut atau tidak. Lalu terakhir ada dua metode pelengkap get users details dan juga logout user. Jadi, get user details ini digunakan untuk menampilkan email pengguna dan logout user ini yang dipanggil pada halaman profil dan bertugas untuk menyelesaikan sesi login sehingga ia akan otomatis menghapus semua data sesi dan secara otomatis juga mengembalikan pengguna ke halaman login dan siap untuk sesi baru. Get user detail ini adalah metode yang berfungsi untuk mengambil kembali data nama dan email yang sudah kita simpan. Dan ini berguna untuk profile activity. Lalu ada logout user. Pada logout user ini adalah metode untuk menghancurkan tiket tadi yang sudah kita buat. Sehingga pada editor clear, perintah ini digunakan untuk menghapus semua sesi yang berada di dalam data yang sudah kita buat. Lalu editor commit ini menyimpan penghapusan data tersebut dan berikutnya intent to intent. Jika memang kita berniat untuk logout dari user, maka kita akan langsung diarahkan ke login activity. Jadi sebenarnya pada dasarnya session manager ini adalah kartu identitas atau kartu identitas pengguna selama mereka berada di dalam aplikasi. Tugas utamanya tadi ada 3. Yang pertama, setelah login activity memverifikasi identitas pengguna, ia akan memerintahkan session manager untuk menerbitkan kartu identitas baru. Lalu memeriksa kartu yang tadi is login. Nah, setiap kali pengguna mencoba masuk di area yang dilindungi, sama seperti halaman order, aktiviti tersebut akan bertanya kepada session manager apakah kartu identitas pengguna ini status aktif atau tidak. Lalu ke logout atau menarik kembali kartu. Saat pengguna menekan tombol logout, profile activity akan memerintahkan session manager untuk menarik semua kartu identitas dan semua data sisi akan dihapus dan pengguna secara otomatis akan kembali lagi ke login activity. Sekian presentasi. Terima kasih. Jadi proses pendaftaran pengguna baru hanya bisa dimulai dengan mereka harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, register activity ini adalah halaman yang digunakan atau bertanggung jawab untuk proses ini. Tugasnya adalah mengumpulkan data, memvalidasinya, dan menyimpannya ke dalam database yang sudah dibuat. Sama seperti halaman-halaman yang sudah ada di sini, kami mendeklarasikan 5 variabel di mana variabel ini ada edit text, ada button, dan juga ada image view. Nah, lalu
Lalu yang bagian pertama ada private edit text, di mana kami mendeklarasikan 5 variabel untuk menampung semua kolom input teks yang harus diisi pengguna, mulai dari nama, email, nomor HP, edit password, dan juga konfirmasi password. Lalu bisa dilihat ada private button register, yaitu ini, yang tertulis daftar di tampilan XML-nya. Lalu berikutnya ada image view atau BTN back. Ini kami beri ID BTN back yang bisa dilihat di bagian kiri dari simulator ini. Dan ini berfungsi sebagai tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Berikutnya ada protect void on create, di mana di dalam metode ini hal pertama yang ingin kami tampilkan adalah menampilkan desain formulir pendaftaran menggunakan set content view. Jadi menampilkan hasil desain dari activity register XML. Lalu setelah kami menggunakan OneCreate untuk menampilkan desain pendaftaran atau registrasi, kami juga memanggil dua metode yaitu initViews dan juga setup listeners, yang dimana initViews ini berfungsi untuk mengenali semua kolom input dan tombol, lalu setup_listeners ini membuat semua tombol-tombol bisa diklik seperti uh, tombol kembali, daftar, dan lain-lain. Berikutnya ada init views. Jadi init views ini sama seperti sebelumnya menggunakan find view by ID. Jadi ini mencari setiap komponen di XML menggunakan ID. Lalu lalu ID tersebut akan disimpan ke dalam variabel Java yang sesuai. Sehingga dapat dilihat edit nama bagian ini merupakan variabelnya, lalu ini merupakan ID dari ini yang berada di XML. Lalu berikutnya adalah private void setup listeners, di mana metode ini digunakan untuk memasang set on click pada dua tombol, yaitu pada BTN register dan juga BTN back. Sehingga saat perintah misalnya tombol daftar diklik, maka berarti halaman register akan memberikan perintah finish dan akan dijalankan. Lalu ketika perintah sudah selesai diklik dan finish, maka akan ditutup dengan pengguna akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu login activity. Begitu pula dengan tombol back yang ada pada bagian kiri atas, ketika sudah memasang set on click, maka ketika diklik akan melakukan perintah kembali ke tampilan sebelumnya, yaitu tampilan login. Sehingga kembali lagi ke BTN register, maka ini adalah proses registrasi, di mana seperti yang sudah dijelaskan, jika teman-teman belum memiliki akun, silakan melakukan registrasi. Nah, jika teman-teman sudah melakukan registrasi dan ketika registrasi diselesaikan atau di finish dan sesuai, maka akan langsung kembali ke halaman login sebelumnya. Berikutnya adalah bagian inti dari proses registrasi ini, yaitu ada proses registration. Di sini kita bisa lihat ada string nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Nah, ini bertujuan untuk mengambil teks dari setiap kolom input. Lalu berikutnya adalah if nama is empty, email empty, password empty, confirmation password empty, maka akan dilakukan block if akan melakukan pemeriksaan apakah ada kolom yang kosong. Jika ya, ia akan menampilkan those ini teks yang akan muncul, yaitu semua kolom harus diisi. Terus ini berarti pesan singkat, dan return ini akan menghentikan eksekusi metode. Lalu berikutnya juga sama, if password equals confirm password, maka akan muncul set error konfirmasi password tidak sama, yang berarti block if akan memeriksa apakah password yang diisi dan juga password yang dikonfirmasi sama. Jika tidak sama, maka akan muncul toast lagi atau pesan lagi, yaitu konfirmasi password tidak cocok. Lalu berikutnya adalah logika untuk menyimpan informasi atau data dari pengguna. Yang pertama ada cell preference. Jadi ini digunakan untuk berfungsi sebagai database sederhana seperti kunci, yaitu email, dan nilainya adalah password. Singkatnya misalnya ini get cell preference ini adalah memanggil atau membuka user DB, berikut juga dengan editor user database ini. Lalu ada editor put string, email, dan juga password. Nah, ini yang dimaksudkan dengan entry atau kuncinya adalah email pengguna dan nilainya adalah password. Lalu editor apply ini berarti menyimpan perubahan secara permanen. Lalu ketika data-data yang sudah berhasil disimpan, maka akan muncul toast atau pesan singkat, yang dimana ketika data berhasil disimpan akan menampilkan registrasi berhasil dan silahkan login.
Nah, lalu ketika data tadi berhasil disimpan dan juga akan muncul pesan registrasi berhasil, maka ada intent login. Jadi, misalnya ketika kita sudah berhasil mendaftar dan menekan tombol daftar, maka akan menuju ke menu berikutnya, yaitu tampilan berikutnya, yaitu login activity. Lalu ketika intent to intent tadi berhasil masuk ke login activity, dia akan membawa atau menyelipkan bonus yang berupa email, sehingga ketika email tersebut berhasil dibawa, surat tersebut akan menutup halaman dari registrasi dan masuk ke menu finish. Singkatnya seperti ini. Yang pertama adalah Android atau aplikasi yang dibuat akan mengambil data dari formulir dan melakukan validasi, di mana di sini memastikan apakah semua data yang tidak ada data yang kosong, dan juga ini tidak ada data yang kosong, dan juga tidak ada dan juga menyampaikan bahwa password yang dibuat sudah sesuai dengan konfirmasi password. Nah, kedua, setelah melakukan validasi, maka dia akan membuka buku catatan pengguna, di mana dia akan menyimpan pasangan email dan juga password baru. Lalu, ketika sudah berhasil menyimpan email dan juga password, maka aplikasi akan menampilkan pesan sukses, registrasi berhasil, dan silahkan login, dan secara otomatis akan mengarahkan ke login activity sambil membawa ini intent to login, sambil membawa email yang baru didaftarkan dan kemudahan login. Berikutnya adalah login activity. Sama seperti tadi, ada public class login activity extends app compat activity, di mana ini menunjukkan bahwa login activity adalah turunan dari app compat activity, di mana ini menunjukkan bahwa secara otomatis login activity mempunyai kemampuan atau menyediakan halaman aplikasi Android modern yang disediakan oleh Google. Lalu di bagian atas ini, kami mendeklarasikan semua variabel yang akan mereferensikan komponen-komponen di layar, yaitu ada dua tampilan kolom input dan juga dua tampilan kolom input, ada satu komponen tombol, dan juga dua teks yang bisa diisi, yaitu teks lupa password dan juga teks untuk melanjutkan register jika teman-teman ternyata belum mempunyai akun. Lalu berikutnya adalah protect void on grid. Nah, di dalam on grid ini kami menghubungkan layout, di mana bisa dilihat di sini ada set content view R layout, di mana ini menghubungkan file Java ini dengan desain activity login XML. Lalu ada session manager, new session manager. Jadi di sini menunjukkan bahwa sebuah objek session manager baru akan memberikan konteks sehingga ia siap untuk membuat sesi login. Lalu berikutnya adalah intent to intent get intent. Nah, kode ini kami tambahkan untuk memeriksa apakah halaman ini dibuka dari register activity sambil membawa bonus berupa email yang baru didaftarkan. Jika ya, email tersebut langsung diisikan ke kolom input untuk memudahkan pengguna. Di sini saya akan mencontohkannya ketika saya mengklik daftar. Maka bisa dilihat di sini pada tampilan login akan langsung terisi di bagian email, yang berarti berhasil membawa email yang sudah didaftarkan dari registrasi di awal. Lalu berikutnya adalah init views dan juga setup planner. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa init views ini digunakan untuk mengenali setiap komponen yang ada pada XML. Misalnya pada saat ini kita menggunakan variabel, sehingga ketika init views digunakan untuk mengenali, maka akan menghubungkan setiap variabel di Java dengan komponen di XML. Seperti ini, variabelnya edit email dan juga memberikan ID, yaitu edit email, sehingga RID edit email ini tersimpan di dalam variabel edit email. Lalu setup liners ini digunakan untuk memastikan bahwa tombol-tombol yang ditambahkan setup click listeners akan berfungsi ketika diklik. Misalnya login yang ada pada bagian ini, lupa password, dan juga daftar di sini jika belum memiliki akun. Berikutnya adalah login user. Jadi pertama, bisa kita lihat string email, edit email, get text, to string, trim, yang berarti di mana edit email, get text, to string mengambil teks dari kolom input, mengubahnya menjadi string, dan trim sehingga menghapus spasi di awal
atau di akhir. Lalu berikutnya adalah memeriksa database yang bisa dilihat pada share preference user database sama dengan ini berarti perintah untuk mencari apakah ada entry yang menggunakan email ini. Jika ada, maka akan uh, dilanjutkan. Namun jika tidak ada, maka akan muncul maka akan tertulis not found. Lalu berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk mengenali apakah password dan yang disimpan sama dengan password yang baru saja diketik pengguna. Jika ya, maka akan langsung ke session manager, di mana pada bagian ini akan membuat sesi baru yang akan menampilkan tools atau pesan singkat yaitu login berhasil. Maka setelah login berhasil, intent to intent bisa dilihat di sini akan kembali ke main activity atau tampilan awal. Nah, lalu ada intent add flags activity clear top. Nah, ini berarti perintah untuk membersihkan riwayat halaman sebelumnya, sehingga ketika user ingin membuka aplikasi lagi, ia tidak perlu melakukan login. Jika tidak dan teman-teman atau user mencoba untuk langsung login tanpa melakukan registrasi, maka akan muncul tos atau teks email ini tidak terdaftar, maka akan langsung dimunculkan pesan silahkan registrasi terlebih dahulu. Misalnya, lalu kasus password salah. Jika password yang dimasukkan adalah salah, maka akan tertulis atau akan muncul pesan password salah, silahkan coba lagi. Singkatnya, dalam proses login ini, ketika input email dan password dari pengguna kedua, ia singkatnya, pada proses login user ini, yang pertama adalah mengambil input email dan juga password dari pengguna. Email dan juga password dari pengguna. Lalu yang kedua adalah membuka atau mencari apakah di database-nya email sudah terdaftar. Email dan password juga sudah terdaftar. Lalu berikutnya adalah yang membandingkan apakah password yang diinput dengan yang tersimpan apakah sama atau tidak. Jika sama, maka login akan berhasil dan sesi akan dibuat dan tampilan akan kembali ke halaman utama. Bisa dilihat di sini. Kasus pertama, jika login berhasil, password cocok, maka login menggunakan session manager yang sudah dibuat akan mengarahkan ke halaman utama atau main activity. Namun, jika email yang digunakan ternyata tidak terdaftar, maka akan muncul seperti ini. Lalu berikut pula dengan kasus ketiga, misalnya password yang salah, maka akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah main activity. Jadi, bisa dilihat pada main activity ini ada public class main activity extend app compat activity. Nah, ini berarti bahwa sebuah halaman utama bernama main activity yang merupakan turunan dari app compat activity extends app compact activity, artinya bahwa secara otomatis main activity akan memiliki semua kemampuan fitur yang canggih dari sebuah halaman aplikasi Android yang disediakan oleh Google, sehingga kami hanya perlu menambahkan logika-logika spesifik untuk halaman yang diperlukan. Lalu berikutnya bisa dilihat ada private linear layout, menu home, menu list, menu profile, dan juga menu about. Nah, jadi di bagian ini kami mendeklarasikan 4 variabel tersebut, dan variabel-variabel ini akan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan referensi ke tombol-tombol navigasi yang ada di bagian bawah layar yang bisa dilihat di sebelah sini. Lalu kita bisa melihat ada private linear layout. Jadi private ini adalah access modifier, di mana ini berarti variabel 4 variabel ini hanya bisa diakses ketika pengguna membuka main activity atau halaman utama saja. Nah, lalu ada linear layout. Ini adalah tipe dari komponen di mana ketika kami membuat tampilan ini, 4 variabel ini, kami menggunakan linear layout. Sehingga keempat variabel ini akan digunakan di Java untuk memegang atau mereferensikan tombol-tombol di layout XML. Berikutnya ada override. Selanjutnya ini adalah metode onegrid. Bisa dilihat di sini, di mana metode ini merupakan pusat dari setiap activity, di mana ketika halaman utama ini dibuka, metode ini akan langsung berjalan. Perintah set content view layout ini akan menampilkan desain dari activity
XML, main XML ini ke layar. Dan pada bagian ini kita harus memastikan bahwa nama dari file XML harus sesuai dengan layout yang akan ditulis pada file Java seperti ini. Nah, lalu berikutnya kami juga memanggil dua metode penting sekaligus. Yang pertama ada initialize views dan juga setup menu listeners, di mana metode initialize views akan digunakan untuk mengenali tombol, dan setup menu listeners ini membuat tombol tersebut bisa diklik, sehingga ketika user menggunakan misalnya tombol menu, profile, dan juga about, ketika diklik berarti akan menuju ke tampilan XML yang selanjutnya. Berikutnya adalah private void initialize views, di mana metode ini berguna untuk seperti pendataan. Nah, perintah find view by ID ini berarti perintah ini akan mencari setiap komponen di XML berdasarkan ID. Misalnya pada menu home kita berikan ID seperti RID menu home. Begitu pula dengan menu list, profile, dan juga menu, di mana pencarian ini dilakukan di XML yang sudah kita buat. Lalu ketika sudah berhasil mendapatkannya, maka ini kita akan menyimpannya ke variabel-variabel menu home di Java. Dengan begitu, kode Java ini dapat dikenal dengan tombol-tombol tersebut. Sehingga hasil dari pencarian menu home dan pencariannya adalah ini, variabel menu home. Berikutnya adalah private void setup menu listeners. Jadi, disinilah navigasi terjadi. Nah, kami menggunakan set on click listener ini pada setiap tombol. Jadi, misalnya ketika tombol menu diklik, maka akan membuat intent, atau intent ini bisa juga kayak surat atau pesan untuk pindah halaman. Nah, intent ini menyatakan pindah dari main activity ke menu activity. Kemudian, start activity intent akan mengeksekusi perintah tersebut. Dan logika yang sama kami akan terapkan untuk tombol profile dan juga about. Sama seperti tadi, menu home set on click, bisa dilihat set on click listener ini adalah perintah untuk memasang pendengar klik. Jadi ketika pada variabel misalnya menu yang sudah terhubung ke tombol menu hanya akan dijalankan ketika tombol tersebut diklik. Nah, lalu bila kita melanjutkan, maka akan muncul um, intent to intent. Nah, intent to intent ini adalah surat, seperti yang sudah dijelaskan, adalah surat atau pesan di Android yang menyatakan niat untuk melakukan sesuatu. Sehingga misalnya ketika teman-teman mengklik, misalnya teman-teman ada di halaman home, lalu tetap mengklik halaman home, maka di sini akan muncul Anda sudah di halaman home, karena ini berarti ini menunjukkan bahwa pesan yang ingin disampaikan dari kode ini adalah ini, karena tadi ada intent to intent. Nah, lalu misalnya contoh lain, misalnya teman-teman ada di menu list di bagian menu ini. Nah, ketika teman-teman misalnya intent to intent, terus kayak misalnya dari sini intent main activity to this menu activity, maka berarti uh, Android ini, intent ini akan mengirimkan surat atau perintah ke Android, di mana akan membuka menu activity dan menampilkannya di layar. Begitu pula dengan menu profile dan juga menu about. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu activity. Di sini tuh pertama-tama itu ada import, di mana import ini tuh digunakan untuk mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan dalam membuat menu activity ini. Pertama itu ada public class menu activity, extend public competition activity. Sintak ini tuh digunakan untuk mendeklarasikan menu activity sebagai sebuah activity di Android layar yang akan tampil saat user memiliki menu daftar kopi. Berikutnya ada override. Untuk sintak prototype vote on create ini digunakan untuk tempat menampilkan list kopi secara efisiensinya, di mana list berisi objek kopi yang akan ditampilkan di toolbar di atas layar yang berisi judul atau tombol kembali. Yang berikutnya ada sintak ini tuh digunakan untuk metode yang dipanggilkan pertama kali saat layar menu activity dibuka dan memastikan layout yang dipakai adalah activity menu XML. Untuk sintak itu digunakan untuk menghubungkan toolbar dari XML ke kode Java, lalu menjadikannya sebagai icon bar untuk layar ini.
Yang berikutnya ada Sinta untuk aktifkan tombol kembali atau panah kiri yang berada di toolbar. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan tombol kembali atau panah kiri di toolbar dan mengatur teks judul menu copy di bagian atas layar. Dengan ini user tahu layar apa yang sedang dibuka dan bisa kembali ke layar sebelumnya. Untuk selanjutnya ada Sinta inisialisasi recycle view, di mana Sinta ini tuh kegunaannya untuk mengambil recycle view dari layout dan kasih ke layout manager supaya item tampil berurutan dari atas ke bawah. Yang berikutnya ada data copy. Sinta data copy ini tuh digunakan untuk membuat panggilan metode populer untuk mengisi data copy secara manual. Untuk Sinta berikutnya yaitu inisialisasi adapter dan hubungan ke recycle view. Sinta ini itu digunakan untuk memanggil metode dan mengisi daftar copy, lalu bikin list kosong, lalu panggil metode popular copy list untuk mengisi data copy secara manual. Berikutnya itu ada Sinta public boolean, di mana Sinta ini berfungsi untuk metode ini dipanggil saat user menekan tombol kembali di toolbar. Fungsinya cuma satu, mensimulasikan tombol back fisik, jadi activity akan kembali ke layar sebelumnya. Yang terakhir ada Sinta private void populate copy list. Sinta ini tuh digunakan untuk mengisi data copy ke list. Setiap barisannya bikin objek copy baru dengan nama copy, deskripsi, kategori, harga, dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adapternya, di mana sambungan dari Coffee Java di awal tadi. Nah, sekarang ini untuk memanggilnya. Nah, di mana impor Android ini digunakan untuk memanggil gambar, nama, dan yang lainnya. Di sini ada public class coffee adapter, di mana di sini private list coffee atau coffee list ini digunakan untuk menampilkan data yang akan ditampil. Kalau untuk private content text ini tuh untuk konteks Android yang dipakai untuk memulai activity. Untuk private season manager ini dia itu untuk dipakai cek apakah user sudah login atau belum. Selanjutnya untuk Sinta bagian ini yang public coffee adapter ini tuh Sinta ini digunakan untuk memanggil saat kita bikin adapter baru. Di sini kita mengisi data list copy dan juga menganalisis season manager supaya bisa mengecek login user saat tombol ditekan. Selanjutnya untuk Sinta yang bagian override ini, yang public coffee view holder on create view holder ini, Sinta ini tuh digunakan untuk membuat tampilan satu item copy berdasarkan layout XML activity kita. Kalau resale view butuh item baru, metode ini akan membuat view-nya. Selanjutnya itu Sinta bagian ini. Sinta bagian ini itu paling penting, di mana kita dapat menambahkan set data ke komponen UI. Bagian holder coffee name ini tuh untuk set data ke komponen UI. Untuk bagian ini itu format harga ke format rupiah, misalnya Rp25.000. Kalau untuk sintak yang ini tuh pasang on clickster hanya pada tombol tambah. Untuk bagian Sinta ini, yang bagian holder ini itu digunakan untuk mengecek apakah user sudah login. Kalau sudah login, dia akan kita pindah ke order activity sambil bawa data copy yang dipilih, misalnya nama dan harga. Kalau belum login, tampilkan toast dengan tanda tambah, arahkan ke login activity. Ini cara supaya user tidak bisa langsung pesan tanpa login dulu. Selanjutnya ada public getin.item.com itu digunakan untuk mengembalikan jumlah data yang ada di list copy. Untuk yang bagian ini itu view holder untuk menampung komponen UI dari satu item. Jadi Sinta bagian ini yaitu public coffee view holder ini tuh digunakan untuk menjadi sebuah coffee name yang sudah terhubung ke text view yang benar di layout, sehingga teks dan nama kopi bisa ditampilkan. Jadi setelah pengguna misalnya ingin memilih kopi dari menu mereka, maka order activity adalah tempat untuk bisa menyesuaikan pesanan. Nah, sebenarnya di order activity ini ada dua hal yang harus dijelaskan. Jika user belum login, maka ketika user ingin membeli dan mengklik data plus, maka akan diarahkan ke login. Tapi jika user sudah login, maka akan langsung masuk ke menu proses penghitungan harga atau penjumlahan dari total yang akan dibelanjakan.
Jadi bisa diperhatikan di bagian atas ini. Di sini mendeklarasikan dua jenis variabel. Yang pertama adalah komponen UI seperti tombol teks, yang kedua adalah variabel untuk menyimpan data penting seperti nama kopi yang dipilih, harganya, dan juga jumlah pesanan. Yang kedua adalah metode onCreate. Nah, bisa dilihat seperti yang tadi sudah saya jelaskan, onCreate ini dia yang bertugas untuk menjadi penjaga atau pemeriksa apakah status login, dan misalnya jika user belum login maka akan membawa pengguna ke login activity dulu, akan tertulis seperti ini, jika belum login Anda harus login. Nah, lalu ini akan membawakan, bisa dilihat di sini start activity ada new intent this, berarti akan membawanya ke login activity. Nah lalu jika set kedua adalah jika sudah login. Nah, ini hanya akan digunakan atau dieksekusi jika pengguna sudah login. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada awal. Nah, intent to intent ini berguna untuk mengambil data yang dikirim dari Kavi adapter. Nah, jika data yang diambil tadi dengan kunci attempt price. Nah, jika misalnya kunci tidak ditemukan, maka nilai defaultnya adalah 0. Lalu berikutnya adalah setelah data diterima, maka semua data yang siap akan digunakan untuk metode lain dan menyiapkan tampilan untuk tombol. Sama seperti sebelumnya, initialize views digunakan sebelumnya menggunakan find view by ID. Ini digunakan untuk menghubungkan variabel Java ke komponen ID. Nah, lalu di sini ada display initial data. Ini berguna untuk menampilkan data yang baru saja kita terima ke layar, mengatur teks pada TV name, TV item name, mengatur jumlah awal pada add quantity, dan yang paling penting adalah memanggil update total file untuk pertama kalinya agar harga awal langsung muncul. Di bagian setup cleaners ini, kami membuat halaman ini menjadi interaktif. Jadi setiap kali tombol tambah ditekan, maka kita bisa melihat angkanya berubah. Begitu pula dengan tombol kurang, di mana ini juga akan langsung memanggil metode update total price. Metode update total price ini berfungsi untuk menghitung ulang total harga secara real time dan menampilkan di layar. Bisa dilihat ketika kita mengurangnya menjadi 3, harganya akan berkurang, menambahnya menjadi 4, harganya akan bertambah. Dan sesuai dengan harga dari total yang ditampilkan di awal tampilan menu. Lalu ada BTN Submit Order Set on Click Listener. Jadi ini menunjukkan ketika pesan sekarang ditekan atau diklik, maka ini akan langsung memanggil ke metode pembayaran. Lalu berikutnya bisa kita lihat di bagian pembayaran. Nah, di sini ada intent to payment, berarti kita dari order akan masuk ke payment class. Di sini sudah muncul. Nah, jadi INT final quantity ini adalah berapa jumlah atau total dari pesanan yang dibuat. Nah, lalu final notes ini adalah catatan, dan juga final total price ini adalah total harga. Dimana kode ini mengambil atau memastikan total harga yang ditulis sudah benar dan hasilnya disimpan di total price. Nah, lalu selanjutnya adalah intent to payment. Jadi ini semua adalah data yang diperlukan oleh payment activity sehingga dapat melihat jenis, nama, quantity, total price, dan juga notes yang diberikan. Nah, lalu untuk start activity intent to payment berarti menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang dikirim untuk intent tersebut ke sistem Android, di mana sistem Android akan melihat tujuan dari ini adalah payment activity. Maka sistem akan membuat dan menampilkan halaman payment activity ke layar pengguna. Akan seperti ini. Berikutnya adalah payment activity atau activity pembayaran. Sama seperti berikut. Sebelumnya, payment activity juga merupakan keturunan atau turunan dari app compat activity. Di bagian awal, kami mendeklarasikan dua set variabel. Yang pertama untuk komponen UI, seperti text view dan button. Yang kedua untuk menyimpan variabel integer.
di mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan data numerik seperti jumlah total, subtotal, pajak, dan juga total pembayaran yang akan kami proses di halaman ini. Lalu berikut, metode OneCreate ini dirancang untuk membuat checklist atau alur kerja yang teratur. Setelah menampilkan layout, ia akan menjalankan 6 langkah secara berurutan. Pertama, yaitu mengenali semua komponen UI. Yang kedua, menyiapkan data. Yang ketiga, ambil data dari halaman order yang sebelumnya. Lalu keempat, menghitung pajaknya. Kelima, tampilkan semua hasil pada layar untuk tampilan user. Dan yang keenam, menyiapkan tombol konfirmasi agar bisa diklik. Lalu berikutnya adalah private void initialize views. Nah, pada bagian ini disiapkan untuk menghubungkan kode ke desain. Jadi setup, toolbar, dan one on support navigate up bekerja sama untuk membuat tombol yang digunakan dapat berfungsi. Bisa dilihat pada variabel-variabel yang telah disiapkan toolbar. Kami menggunakan metode find by ID untuk menemukan ID yang sudah kami buat pada XML payment activity. Lalu berikutnya adalah private void get in data. Nah, pada bagian ini adalah pusat dari halaman ini. Jadi ini akan mengambil data dari order activity dan mencari data integer dengan kunci quantity dan juga total price, lalu menyimpannya ke variabel quantity dan subtotal. Lalu berikutnya adalah private void calculate bill. Nah, pada bagian ini kami menghitung pajak sebesar 10% dikali 0, yang berarti dikali dengan 0,1 dari subtotal, lalu digunakan untuk memastikan hasilnya adalah bilangan bulat. Maka pada total pembayaran berarti subtotal dari harga item yang dibeli ditambah pajak lalu dijumlahkan, dan hal ini yang digunakan untuk mendapatkan total akhir. Setelah semua perhitungan yang di atas telah dilakukan, maka metode display data bertugas untuk menampilkan data ke pengguna atau user. Kami menggunakan number format untuk mengubah angka-angka seperti 75.000 menjadi format bisa dilihat ini akan kami ubah menjadi misalnya dari tidak adanya tanda rupiah, ini akan diubah menjadi adanya tanda rupiah. Lalu semua rincian dari mulai subtotal, pajak, quantity, item, dan total pembayaran akan ditampilkan di layar, bahkan di tombol itu akan muncul total pembayaran itu sendiri, di mana tombol itu bisa kita lihat pada ini BTN Convert Payment. Lalu berikutnya adalah private setup listeners. Jadi bagian ini kami pasang sehingga ketika tombol BTN Convert Payment diklik, ia akan memanggil proses payment dan akan kembali ke bagian home. Nah, seperti ini, dan juga akan menampaikan toast atau pembayaran berhasil. Lalu masuk ke intent to intent, artinya ini membuat intent baru atau halaman baru untuk kembali ke main activity. Nah, lalu berikutnya ada intent add flags. Nah, bagian ini berfungsi untuk memberitahu sistem Android bahwa sistem akan membersihkan semua riwayat yang telah dibuka baik dari menu, order, dan juga payment sehingga tombol kembali dapat berguna. Profile bisa dilihat pada bagian ini sama seperti file-file Java lainnya. Ini menunjukkan bahwa file profile activity ini merupakan turunan dari app compared activity. Nah, lalu di sini kami juga menyiapkan 3 variabel utama, yaitu text view untuk menampilkan email, lalu text view, button view untuk menampilkan BTN logout, dan juga kami membuat sebuah variabel session manager sehingga session manager dapat bekerja dan juga menjadi data dalam halaman utama pada file Java berikut. Berikutnya adalah metode OneCreate. Jadi pada bagian ini bertujuan untuk menampilkan desain dari activity profile XML ke layar. Lalu ada session manager new, ini berfungsi untuk membuat objek session manager agar siap digunakan. Lalu if session manager is logging in, nah ini berfungsi sebagai jaringan pengaman. Nah,
pada bagian ini sama seperti audit activity. Jadi mereka ini memeriksa status login terlebih dahulu. Jika karena suatu alasan pengguna bisa sampai ke halaman ini tanpa login, maka logout user akan dipanggil. Jadi bagian ini digunakan untuk membersihkan sesi yang mungkin sudah rusak dan finish. Lalu ini akan menutup pada bagian ini akan menutup halaman ini. Jika ternyata pengecekan lolos, maka metode ini langsung memanggil metode pengecekan lolos. OneCrit akan memanggil 3 metode bantuan ini secara berurutan, yaitu initViews, display user, dan juga setup listeners, di mana initView berfungsi untuk menghubungkan variabel Java dengan komponen UI di XML, display user berfungsi untuk mengambil data dari session manager dan ditampilkan, dan setup listeners adalah untuk memastikan bahwa tombol logout dapat digunakan. Lalu berikutnya adalah private void initViews. Nah, perintah ini digunakan untuk mencari komponen di activity profile XML berdasarkan ID dari user email dan juga button logout, lalu menghubungkannya ke variabel email dan juga btn logout di Java. Jadi bagaimana cara ketika untuk mendapatkan data untuk mengisi profil pengguna ketika sudah melakukan login, sehingga akun yang digunakan itu bisa ditampilkan di dalam menu profile. Nah, maka ini kami menggunakan metode display user data. Yang pertama kami mencari tahu kepada di bagian session manager untuk memberikan detail pengguna apakah tersimpan. Bisa dilihat dengan bagian hashmap string user session manager get user details. Pada bagian ini kita memanggil metode get user details dari session manager, dan ini akan mengembalikan sebuah hashmap yang berisi detail pengguna yang sedang login. Nah, lalu string email get user session manager key email ini merupakan nilai atau mengambil nilai yang disimpan dengan kunci session manager key email. Kunci ini sudah kita definisikan sebelumnya di dalam kelas session manager. Hasilnya yaitu alamat email pengguna kita simpan pada variabel email. Terakhir adalah metode setup listeners. Ini berfungsi untuk memberikan fungsi pada tombol logout, sehingga saat tombol diklik kami akan menampilkan pesan singkat lalu memerintahkan session manager untuk melakukan proses logout. Session manager akan menghapus semua data sesi dan secara otomatis membawa pengguna kembali ke halaman login untuk menyelesaikan siklus penggunaan aplikasi. Bisa dilihat btn logout set on click listeners ini berarti kami memasang fungsi sehingga ketika tombol diklik kode di dalamnya hanya akan berjalan saat tombol diklik. Lalu toastmake ini akan memberikan pesan singkat ketika tombol diklik yang berisi Anda telah logout. Lalu pada bagian session manager logout user ini adalah perintah kunci ketika kita memanggil metode logout user yang ada di dalam session manager. Metode inilah yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua data sesi pendaftaran tadi, dan secara otomatis akan mengarahkan pengguna untuk kembali ke halaman login activity. Sekian. Activity Java, di mana about activity Java ini digunakan untuk menjelaskan tentang dari aplikasi yang kita buat ini. Di sini ada import, di mana import ini digunakan untuk memanggil pustaka standar Android yang diperlukan agar fungsi seperti image view, dan yang lainnya bisa digunakan. Yang selanjutnya yaitu public class-nya yaitu about activity. Untuk extended composite activity ini artinya kelas ini resmi menjadi sebuah layar di Android. Untuk berikutnya override ini tuh digunakan untuk menandakan bahwa kita menimpa atau mengganti metode bawaan Android. Untuk protected void on create ini Sinta ini tuh digunakan untuk metode yang pertama kali dijalankan saat layar dibuka. Kalau perintah set content view layout activity about ini, barisan ini sangat penting. Barisan ini digunakan untuk menghubungkan file logika Java ini dengan file desain visual yang ada di layout XML kita. Tanpa perintah ini, barisan layar akan kosong.
Selanjutnya ada button, di mana Sinta yang image view button back ini digunakan untuk mencari kode komponen dari file XML layout kita yang memiliki ID BTN back. Komponen tersebut itu berupa gambar, yaitu gambar anak panah kiri atau gambar back kembali. Dan untuk button back set on click listener ini, Sinta ini tuh digunakan untuk memberikan pendengar pada tombol tersebut. Aplikasi akan menunggu sampai pengguna mengklik gambar tersebut. Dan terakhir untuk public void on click itu, metode ini digunakan otomatis berjalan hanya ketika tombol diklik. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan aplikasi Mugiwara Film. Di sini ada Kotlin Main Activity. Nah, pada bagian ini, pada bagian kelas Main Activity kami ini adalah tampilan atau halaman utama aplikasi kami yang kami tampilkan. Aplikasi yang menampilkan berbagai daftar film yang sudah kami berikan pada aplikasi. Kemudian ada set contact view, di mana ini kita memastikan nama layout ini sudah benar atau sesuai dengan file XML yang kami sudah berikan. Kemudian di sini ada support action bar. Ini mengatur judul di action atau judul atau aplikasi film kami. Kemudian ada setup film sama setup button. Nah, kegunaan kedua ini untuk memanggil dua fungsi utama yang mengatur semua event click. Kemudian ada private file setup film. Ini berfungsi untuk mengatur semua event klik pada setiap poster film yang kami sudah daftarkan di aplikasi kami. Nah, ini adalah daftar-daftar film yang kami sudah jalankan di aplikasi tersebut. Di sini saya akan coba melakukan pemesanan tiket bioskop. Di sini saya akan tekan untuk melakukan pemesanan. Di sini saya coba di sini saya akan coba melakukan pemesanan tiket bioskop. Nah, di sini dia akan masuk pada bagian deskripsi atau tampilan layout XML. Nah, pada bagian ini ada berbagai fungsi atau bantuan untuk melakukan pembukaan detail film dengan data yang dikirimkan. Contohnya di sini ada gambar atau judul film Timur, ada poster, terus ada sinopsis atau deskripsi atau penjelasan dari film tersebut, terus ada durasi dan harga tiket bioskop. Kemudian kita akan masuk pada bagian Kotlin registrasi activity. Kita melakukan pendaftaran akun untuk melakukan pembelian tiket bioskop.
Nah, kemudian ada set contact view di mana itu menghubungkan file kode ini dengan file desain XML. uh, Tanpa ini layar HP akan kosong. Kemudian ada build fit build ini bertujuan untuk mencari komponen virtual seperti kontak text atau tombol berdasarkan ID-nya agar bisa dikontrol lewat kode. Terus kemudian ada teks. Nah, kemudian ada BTN registrasi second listener. Terus pada bagian string ini itu mengambil teks yang diketik pengguna dan mengubahnya menjadi format string. Terus ada trim, nah di mana ini itu membersihkan spasi kosong yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir teks. Nah, pada bagian BTN register ini itu kode yang di dalamnya di dalam kurung ini hanya jalan saat tombol ditekan. Nah, terus ada teks itu kita mengambil isinya. Terus toString itu ubah jadi teks biasa. Terus ada trim di mana kita itu membungkus data email menjadi satu paket objek. Kemudian ada make text di mana kita itu memunculkan pesan pop-up kecil yang sementara di layar. Kemudian ada finish di mana kita menutup layar ini, otomatis user akan kembali ke layar login. Kemudian ada bagian navigation. Pada tombol kembali itu ini bagian override fun itu berfungsi agar tombol panah kecil di pojok kiri atas bisa berfungsi menutup layar saat diklik. Nah, di sini kita akan mencoba daftar terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan tiket biasa. Ketika kita sudah melakukan pengisian form, kita akan melakukan pendaftaran. Nah, akun kita sudah terdaftar. Nah, kita masuk pada bagian awal tadi, menu login, dan kita akan memasukkan akun kita yang sudah kita daftarkan. Nah, kemudian ada Kotlin login activity.
Nah, di mana pada bagian kelas login activity ini itu membuat kelas untuk halaman login. Kemudian ada set contact view atau yang layoutnya itu menampilkan desain XML tampilan login ke kode ini. Terus ada support action bar. Support action bar ini itu menghilangkan bar judul yang biasanya berwarna biru ungu di atas agar tampilan lebih bersih atau full screen. Kemudian ada field view build. Ini field view build itu kita mengenali komponen kontak input, email, password, tombol login, teks, daftar dari desain agar bisa terkontrol. Nah, kemudian ada btn login. Nah, btn login ini itu kita diberikan kode di dalamnya untuk menjalankan saat tombol login diklik. Kemudian ada text to string. Itu kita mengambil teks yang diklik user kontak atau email password. Kemudian ada if user, di mana kita mengisi data jika data yang ditemukan, namun data tersebut langsung kayak login sukses. Kemudian ada session manager. Session manager ini itu menyimpan status login ini agar aplikasi ingat user sudah login. Jika tidak berlogin, ulang tiap buka aplikasi. Kemudian ada if stack root. Ini itu mengecek apakah halaman login ini adalah halaman satu-satunya yang aktif. Kemudian ada reset souls. Nah, itu kita memberikan kode sukses ke halaman sebelumnya. Misalnya user login karena kamu akses fitur khusus. Kemudian ada start activity. Nah, kemudian ada X register. Ini itu saat kita mengisi teks dan kita melakukan daftar dan klik. Terus ada insert. Nah, insert ini insert register activity, atau kita melakukan pindah ke halaman register pembuatan akun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan pada bagian halaman pemilihan kursi. Di sini untuk kursinya berwarna abu-abu jika kursinya masih tersedia, dan berwarna putih jika tidak tersedia, dan berwarna biru jika kursinya dipilih. Lalu pada sintak private value select the seat, ini maksudnya ketika kita memilih sebuah kursi, maka dia akan terpilih. Dan untuk private value set price ini merupakan harga dari satu kursinya, dan harganya itu akan ditambahkan jika kursinya juga ditambahkan. Lalu ada private value judul film string, itu dia menyesuaikan dengan nama film yang telah dipilih. Dan ada private value port ID.
Ini merupakan bagian dengan preview 0 jika tidak ada kursi yang dipilih. Lalu ada bagian ini, perubahan data 1, ambil data dari detail film. Di sini ada judul film, itu sama dengan entity get string nama. Itu dia mengambil nama dan judul pada film pada halaman detail film. Dan berikutnya ada di sini yang merupakan value sheet. Ini merupakan sintak yang mengatur jumlah-jumlah kursi yang diberikan yang akan menghasilkan gambar seperti pada aplikasi sebelah. Lalu ada sheet for edge. Ini merupakan penguncian atau ketika kursi telah dipilih maka pilihannya telah dikunci seperti itu. Lalu berikutnya ada bottom. Value order bottom ini yang bertugas jika kita mengklik pada bagian halaman aplikasi ringkasan order, dia akan mengarahkan kita ke bagian pembayaran. Lalu ada sini ada array, merupakan jenis cara kita memilih kursi dengan menggunakan array list. Lalu ini untuk membuka value integer ini untuk membuka pembayaran activity pada halaman berikutnya dan mengirimkan data-data yang diambil dari detail film. Berikutnya ada private file. Di sini misalnya warna kembali, maksudnya jika tidak menjadi kursinya jika tidak dipilih maka warnanya itu akan kembali menjadi warna abu. Jika kita memilih maka warnanya itu akan menjadi biru gitu. Lalu ada private file update summary. Ini merupakan kondisi jika kursinya dipilih satu dan jika dipilih lebih dari satu akan dikalikan dengan jumlah harganya seperti itu. Lalu berikutnya jika kita sudah mengklik order, di sini akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu ringkasan order. Ringkasan order ini berikutnya pada halaman order. Di sini order activity menggunakan set content view untuk mengambil untuk memanggil XML yang telah dibuat pada activity order. Lalu ada support activity bar title. Ini riwayat pesanan. Misalnya kita telah membuat pesanan sebelumnya, jadi pesanan itu masih ada seperti itu dan disimpan di bagian ringkasan order. Lalu ada private fund tickets. Di sini ada value recycle view. Ini memiliki fungsi untuk mendefinisikan layout dari XML agar bisa dikembalikan. Lalu ada text view. Di sini berisi pesan atau data kosong. Ada value DB helper, ini untuk database-nya. Dan untuk menjalankan operasi database di background ini menggunakan value daftar tiket sama dengan DB helper. Jadi daftar tiket ini disimpan dalam database. Lalu untuk tampilannya with the content, di sini merupakan fungsi if jika daftar tiket is empty recycle maka sama dengan view gone. Pada bagian daftar tiket is empty ini data kosong ya, maka akan jika datanya menyembunyikan recycle karena tidak ada data yang perlu ditampilkan.
Lalu ada visibility view. Pada bagian TV empty visibility ini menampilkan data kosong agar pengguna tidak bingung ketika melihat layar putih polos. Lalu pada bagian else, Recycle Layout Management, di sini menentukan cara item disusun. Dari linear layout manager akan menyusun secara vertikal ke bawah dan horizontal. Dan untuk value adapter ini membuat objek berfungsi sebagai jembatan untuk memasukkan data dari list ke dalam desain baris per baris di recycle view. Lalu ada adapter, sama dengan adapter itu memasangkan adapter ke recycle view agar data tiket benar-benar muncul di layar. Berikutnya masuk pada Kotlin pembayaran activity. Di sini ada private value harga tiket sama dengan 50. Ini merupakan deklarasi variabel konstan dari harga tiket yang hanya bisa diakses dalam bentuk kelas ini. Lalu ada set fee event. Lalu ada bagian support activity bar. Di sini titel sama dengan pembayaran. Ini merupakan bagian yang mengatur judul munculnya pada halaman ini, tiga tanda, atur judul, navigasi di bagian atas aplikasi. Lalu ada value DB helper, ini merupakan database atau penyimpanannya di bagian ini. Lalu ada value kursi sama dengan intersegate string. Ini merupakan pengambilan data dari halaman sebelumnya di mana kursi yang telah dipilih. Sama juga pada value judul, itu mengambil nama film yang diambil. Dan ada poster ID, di sini merupakan ID yang berguna untuk memindahkan satu pesanan dengan pembayaran lain gitu. Untuk poster ID ini dia mengambil gambar film yang telah dipilih filmnya, itu seperti ini, timur. Pada bagian ini cari semua komponen view, ini merupakan tampilan yang muncul dari layout yang sekarang. Lalu ada lakukan cara perhitungan harga. Di sini value harga tiket sama dengan daftar kursi atau size. Itu menghitung jumlah item di dalam list yang mengetahui berapa banyak tiket yang dibeli. Lalu ada value pajak. Itu menghitung PPN itu 10% dengan harga subtotal. Dan format rupiah dari tampilan ini, dan format rupiah ini merupakan fungsi custom mengubah angka dari 50.000 yang cuman angka akan diganti menjadi Rp 50.000 gitu. Lalu ada value total pembayaran sama dengan sub ditambahkan pajak, jadi ditambahkan pajak yang dikenakan sebesar 10%. Lalu ada atur aksi untuk tombol konfirmasi. Lalu berikutnya ada sintak yang simple delete format. Ini merupakan menentukan format tanggal dan waktu. Sebagai ini itu yang muncul pada bagian sini, tanggal 26 Januari 2026 jam 12. Lalu ada waktu juga, yaitu dijadikan satu value-nya. Lalu berikutnya value kursi format sama dengan daftar kursi join to string, itu menggabungkan jumlah kursi dan dipisahkan oleh tanda koma. Lalu pada bagian buat objek tiket model untuk disimpan, ini
value-nya tiket baru ini merupakan objek data baru yang berisi nama informasi tiket dari yang telah siap disimpan. Ini disesuaikan dengan value-value yang akan diinput. Dan berikutnya DB helper ini add the ticket ini merupakan perintah untuk memasukkan data tiket ke dalam tabel database SQL lainnya. Dan untuk siapkan intent untuk pindah ke halaman tiket. Jadi ini pada bagian intent to ticket ini merupakan perpindahan halaman dari activity saat ini ke ticket activity. Lalu berikutnya private fund ini format rupiah merupakan fungsi untuk mendeklarasikan format rupiah yang menerima inputan angka desimal. Lalu ada value local ID ini merupakan pengaturan regional ke Indonesia agar simbol mata uangnya menjadi rupiah. Lalu ada volume number format itu mengambil standar pemformatan mata uang sesuai dengan lokasi Indonesia. Lalu ada maksimum fraction itu menghilangkan angka di belakang koma, misalnya menghindari format koma 00. Dan lalu ada override fund on support navigation ini menandakan bahwa kita menimpa fungsi standar bawaan sistem Android dengan logika buatan sendiri. Lalu ada on support navigation ini merupakan nama fungsi yang dipanggil sistem saat tombol diklik kembali pada pojok kiri atas. Dan ada syntax finish ini penutup dari halaman activity ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.